Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Fathul Ulum. Saat ini saya akan menjelaskan terkait pengujian hipotesis komparatif yang non parametrik, yaitu saya akan membahas tentang uji Mann-Whitney. Nah, untuk uji Mann-Whitney sendiri, ya, ini termasuk analisis bagian hipotesis yang komparatif. Nah, pertama di sini nanti akan saya sampaikan terkait pengertian uji Mann-Whitney, kemudian pengujiannya itu sendiri, dan yang terakhir adalah prosedur pengujiannya. Nah, untuk pengertian dari uji Mann-Whitney di sini disampaikan kalau uji Mann-Whitney merupakan salah satu bentuk analisis pengujian dalam statistika non parametrik, di mana metode statistik tersebut digunakan apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok data yang menjadi sumber sampelnya. Nah, metode di sini juga dapat digunakan pada data skala ordinal dan data kasus tertentu untuk skala nominal. Nah, untuk pengujian non parametrik sendiri ini berguna apabila sampelnya sangat kecil dan lebih mudah juga dihitung jika dibandingkan dengan metode parametrik. Nah, metode ini juga digunakan secara luas untuk menganalisis data di bidang keilmuan lainnya. Jadi untuk uji Mann-Whitney sendiri ini sebetulnya kalau diklasifikasikan teknik pengujiannya ini termasuk pengujian yang alternatif, ya. Biasanya jadi alternatif untuk uji parametrik yang t-test. Nah, klasifikasi teknik pengujiannya juga ini merupakan yang pengujian dua sampel independen. Nah, apabila dalam suatu pengamatan data yang dihasilkan dalam bentuk interval, maka dapat menggunakan t-test untuk pengujiannya. Tetapi bila asumsi t-testnya tidak dipenuhi atau datanya tidak normal, ya, maka tes untuk uji Mann-Whitney ini bisa digunakan juga. Nah, ini untuk teknik pengujian itu sendiri juga disebut juga sebagai pengujian U, karena untuk melakukan pengujian hipotesis nol, data dihitung menggunakan angka statistik yang disebut U. Nah, untuk U itu sendiri merupakan harga, ya, atau data yang lebih kecil. Nah, digunakan untuk pengujian dan membandingkan dengan U-tabel. Nah, untuk perhitungannya sendiri terdapat dua rumus atau persamaan matematis yang digunakan untuk pengujian. Ya, untuk pengujiannya itu sendiri bisa dilihat, ya, di sini. Mohon maaf. Ya, ini untuk rumusnya. Nah, ini ada nilai U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 dalam kurung N1 plus 1 per 2 dikurangi R1, atau untuk menghitung U2 ada N1 N2 ditambah N2 dalam kurung N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi R2. Nah, U sendiri itu apa? U itu adalah jumlah peringkat atau ring pertama, dan untuk U2 itu jumlah peringkat atau ring kedua. Sedangkan untuk N1 itu jumlah sampel pertama. Nah, untuk N2 itu jumlah sampel data yang kedua. Nah, untuk R1 jumlah ranking pada sampel N1 dan R2 jumlah ranking pada sampel N2. Nah, jadi memang ini untuk dua data sampel yang independen, ya. Jadi untuk non parametrik bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Kemudian next untuk prosedur pengujiannya. Nah, di sini untuk prosedur pengujiannya, pertama kita mengajukan hipotesa. Nah, hipotesis itu sendiri digunakan sebagai langkah pertama yang harus ditentukan, di mana hipotesis 0 untuk pengujian data yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif merupakan pernyataan adanya perbedaan antara dua data tersebut. Kemudian yang kedua, menetapkan level signifikansi atau taraf nyata. Jadi ada koefisien taraf nyatanya. Ini merupakan tingkat toleransi atau koreksi terhadap kesalahan sampel.
Pada dasarnya dapat digunakan koefisien atau taraf nyata 1%, 5%, atau 10%, dan ini tergantung pada kegunaan, fungsi, ataupun cabang ilmu yang kita proses ya. Jadi kalau ilmu sosial atau ilmu IPA atau sains, natural science, nah itu biasanya koefisiennya bisa berubah. Jadi disesuaikan dengan kegunaannya. Yang ketiga, pengujian statistik. Pengujian statistik ini pertama kita melakukan pengukuran sampel ya. Jadi ada sampel N1 dan N2 itu kita lakukan pengukuran. Kemudian menggabungkan kedua sampel tersebut dan memberikan peringkat atau ranking dari data terkecil sampai terbesar. Jadi kita urutkan datanya. Kemudian apabila terdapat peringkat atau rankingnya sama, peringkatnya diambil rata-rata. Jadi kita berikan rata-rata pada peringkat-peringkat yang sama. Kemudian hitung kembali jumlah peringkat sampel 1 dan sampel kedua, kemudian dinotasikan dengan R1 dan R2. Jadi hasil dari ukuran sampel kita yang N1 N2 tadi, nah itu dijumlahkan. Nah itu nanti akan jadi data R1 sama R2. Kemudian untuk N1 dan N2 yang lebih kecil dari 20, maka ini untuk nilai U-nya ya itu berdistribusi N1 sama N2 ya, yang kita lihat dari koefisien alfanya. Nah apabila N1 atau N2 nya itu lebih besar dari 20, maka itu bisa dianggap sebagai terdistribusi normal. Nah tapi kalau kurang dari 20 itu bisa dianggap kurang terdistribusi normal. Jadi kita bisa melihatnya pada tabel uji Mann-Whitney. Kemudian yang keempat, kita menentukan daerah kritisnya ya. Untuk N1, N2 kurang dari 20 itu nanti hipotesisnya diterima apabila data U hitungnya lebih besar daripada U tabelnya. Tapi hipotesis nolnya ditolak apabila U hitungnya lebih kecil dari U tabelnya. Nah untuk data N1 atau N2 yang lebih besar dari 20, maka hipotesis nolnya diterima apabila harga Z hitungnya lebih kecil dari Z tabel atau Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, itu hipotesis nolnya akan ditolak. Jadi perbedaannya di sini kalau datanya itu lebih dari 20 kita menggunakan Z ya datanya. Nah untuk yang data kurang dari 20 itu kita menggunakan data U. Kemudian yang kelima, ujilah N1 N2 pada tabel uji Mann-Whitney. Nah ini nanti langsung dari Excel atau SPSS nya ya. Jadi kita langsung melakukan pengujian pada tabelnya. Oke, baik, dari data yang tadi saya sampaikan ya penjelasannya, untuk kesimpulannya, jadi uji Mann-Whitney itu sendiri merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji dua sampel independen atau two independent sample test dengan bentuk data ordinal ya. Kemudian terdapat dua macam teknik U-test, yaitu U-test untuk sampel kecil di mana N lebih kecil dari 20, dan U-test sampel besar bila N sama dengan atau lebih besar dari 20. Baik, terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti untuk diskusinya bisa kita lakukan di Sipejat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.